Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Hal-hal terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang berhasil bereaksi. Lilin Jiwyin, naga lilin pertama di dunia, nenek moyang semua naga lilin, dan totem yang disembah oleh klan naga lilin, adalah anggota aliansi klan manusia. Setelah dunia diciptakan, sebelum matahari dan bintang muncul, lilin Jiwyin dihasilkan oleh alam dengan api esensi di mulutnya, menerangi dunia. Oleh karena itu, ketika Candle Jiwyin mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar puluhan keturunan monster Kunpeng dan Chaos hampir mati, Jihao tidak terkejut sama sekali. Lilin Jiwyin adalah makhluk kuno dan legendaris, dan api esensi pradunia di mulutnya sangat kuat. Hanya dalam hal suhu dan kekuatan penghancur, api esensi pradunia di mulut lilin Jiwyin bahkan lebih menakutkan daripada api matahari esensi Jihao. Kembali ke era prasejarah, Candle Jiwyin jelas merupakan makhluk yang mengerikan di puncak rantai makanan. Biasanya, dia akan menghabiskan banyak waktu dalam tidur, tetapi begitu dia bangun, dia akan berburu di seluruh dunia, monster kekacauan, makhluk jahat, bahkan hantu adalah makanannya. Kembali ke zaman kuno, makhluk seperti keturunan Kunpeng dan monster Chaos yang terkenal ini tidak lain adalah hidangan pembuka Candle Jiwyin. Api yang dihembuskan oleh lilin Jiwyin hampir membakar nyawa mereka, yang benar-benar masuk akal. Yang mengejutkan Jihao adalah pria yang berdiri di atas kepala lilin Jiwyin. Dengan belati batu yang dibuat sederhana, dia memotong setengah dari kepala Kunpeng. Kunpeng yang malang, tubuhnya memiliki radius 1.000.000 mil sekarang, melayang di udara seperti awan gelap yang sangat besar, dia tampak seperti ikan dan burung, dan hanya kepalanya yang radius lebih dari 10 mil. Belati batu yang dilemparkan oleh pria itu hanya panjangnya sekitar 1 kaki, dan jelas diukir dari batu biasa. Belati itu sama sekali tidak mendekati Mahakarya, karena ditutupi gundukan dan lubang dan goresan. Tidak ada yang akan repot-repot membungkuk dan mengambil belati seperti ini bahkan jika itu tergeletak di jalan. Namun demikian, di mata Dao Jihao, belati batu ini terlihat sangat berbeda. Itu tampak seperti matahari ungu keemasan yang indah turun dari langit, dengan kekuatan hadiah alami yang tak ada habisnya melonjak darinya. 100 mil di sekitar belati, semua hukum alam dibuang oleh kekuatan hadiah alami yang kuat, dan semua kekuatan alam ditekan olehnya. Bahkan roh primordial matahari merah Jihao juga ditekan oleh kekuatan hadiah alami yang kuat. Saat ini, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya, bahkan tidak sedikit. 1 juta bintang roh batinnya redup seperti bara dingin dalam abu kompor, tidak bernyawa dan tidak berdaya. Jantungnya masih berdetak kencang. Kecuali kekuatan fisiknya, Jihao telah kehilangan semua kekuatannya, untuk sementara. Belati yang dibuat secara kasar dengan kekuatan kuat yang tak terlukiskan yang terkandung di dalamnya turun dari udara dan miring memotong tubuh Kunpeng. Jihao melihat dengan jelas bahwa Kunpeng bahkan tidak berhasil menghindar. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan harta pertahanannya sebelum setengah dari kepalanya dipotong seperti sepotong tahu. Semburan darah bercampur otak jatuh dari langit. Lolongan melengking Kunpeng bergema ke awan. Gelombang suara tajam menyebar, menimbulkan hembusan angin yang ganas dan awan tebal. Awan gelap di langit bahkan hancur oleh lolongan seperti guntur Kunpeng. Setengah dari kepalanya yang besar terpotong dan jatuh dari langit, meninggalkan luka sepanjang 70.000 mil, lebar 40.000 mil. Kunpeng sangat besar. Jihao berdiri jauh dan memutar lehernya sekeras yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa melihat ujung luka yang luar biasa itu. Sungguh luka kolosal. Seluruh langit memerah oleh darah yang terus menyembur keluar dari tubuh Kunpeng, seolah-olah langit terpotong. Diikuti oleh ledakan yang mengguncang bumi, setengah kepala Kunpeng jatuh ke permukaan air. Darah rohnya menyebar bersama dengan gelombang keruh. Makhluk jenis air sembrono yang tak terhitung jumlahnya berlari dari segala arah, dengan gila-gilaan melahap darah, otot, dan kulit Kunpeng. Aku sekarat. Kunpeng membuka lebar-lebar separuh mulutnya yang tersisa dan berteriak. Hanya 1 mata yang tersisa di kepalanya sekarang. Dia mengeluarkan mata itu,
melihat makhluk-makhluk jenis air yang telah bertarung satu sama lain memperebutkan darah dan dagingnya. Dalam kemarahan dan rasa malu, dia meraung menggelegar dan mengucapkan mantra. Pop, mengikuti suaranya, tubuh semua makhluk jenis air meledak di area radius 10 juta mil. Kun Peng menggerakkan bola matanya dengan susah payah dan menatap pria yang berdiri di kepala Candle Jiwyin. Melirik belati batu yang telah memotong setengah dari kepalanya, dia berteriak keras lagi dengan histeris, "Senong! Kamu anak kecil, bagaimana kamu bisa menyakitiku?" Sebagai salah satu makhluk hidup angkatan pertama di dunia Pangu, Kun Peng selalu bangga. Dia tidak sekuat Candle Jiwyin, tapi dia hanya sedikit lebih lemah dari Candle Jiwyin. Dalam abad-abad terakhir yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mengolah dirinya dengan sangat keras di Laut Utara. Dia percaya bahwa dia telah mencapai kemajuan besar, dan sekarang, dia sudah menjadi makhluk kelas atas di dunia. Senong memang mantan kaisar manusia, tetapi dibandingkan dengan Kun Peng, dia benar-benar anak kecil. Sudah berapa tahun Senong mengolah dirinya sendiri? Tapi sudah berapa tahun Kun Peng melakukan itu? Selain itu, Senong ini hanyalah tiruan, sementara Kun Peng ada di sini dengan tubuh aslinya. Sejarah kultivasi Kun Peng 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lebih lama dari Senong. Namun, klon Senong melukai Kun Peng dengan parah dan sesaat. Apakah ini nyata? Ini ketidakadilan. Kun Peng berteriak. Setengah kepalanya terpotong, tanpa diragukan lagi, otaknya rusak parah. Akibatnya, Kun Peng hampir tidak bisa berpikir saat ini. Dia menatap Senong untuk waktu yang cukup lama dan akhirnya meneriakkan 3 kata ini. Ketidakadilan. Berdiri di atas kepala Lilin Jiwyin, Senong menjawab dengan suara yang kuat, "Beraninya kamu menyebut keadilan di depanku?" Senong mengangkat tangannya dan membiarkan belati itu terbang kembali ke tangannya, lalu menunjuk ke arah Kun Peng dan melanjutkan, "Untuk tujuan pribadimu, kamu mengangkat banjir dan melukai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya manusia, lihat, berapa banyak makhluk hidup yang mati karena Anda. Keadilan. Jika Anda ingin berbicara tentang keadilan, siapa yang bisa memberikannya kepada makhluk malang yang tenggelam dalam banjir? Keadilan. Jika Anda bertanya kepada saya tentang keadilan, siapa yang bisa membawa keadilan bagi manusia yang masih berjuang dan menangis dalam banjir? Lihat, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah air yang luas. Berapa banyak mayat manusia yang mengapung di atas air? Pernahkah kamu melihatnya? Bisakah kamu mendengarnya? Di seluruh Midland, manusia yang tak terhitung jumlahnya menangis, mengutuk dalam keputusasaan. Pernahkah kamu merasakannya? Kebencian tak berujung di dunia, kebencian yang datang dari manusia Countess. Miliaran manusia ingin kamu mati. Senong menggeram bergema, "Saya mengumpulkan kekuatan iman semua manusia, saya memotongmu dengan belati. Batu yang saya gali herbal saat itu. Di bawah belati saya, adalah keadilan. Di bawah belati saya ada keadilan." Ji Hao hampir bertepuk tangan untuk ini, tetapi pada saat berikutnya, Senong meluncurkan peretasan sengit lainnya. Kun Peng berteriak dan memiringkan tubuhnya yang sangat besar. Hujan darah yang jatuh dari langit semakin deras. Sayapnya terputus seluruhnya, meninggalkan luka menakutkan lainnya di tubuhnya. Semua tulang rusuknya di sisi itu dipotong, memperlihatkan organ dalamnya yang menggeliat. Jeritan Kun Peng sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Setelah itu, tubuhnya menggeliat dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusianya. Separuh besar dahinya hilang, begitu pula bahu kanan dan lengan kanannya. Tebasan besar tertinggal di dada kanannya, di mana orang bahkan bisa melihat jantung, hati, dan paru-parunya. Sinar merah darah yang kuat melesat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi layar cahaya tebal yang membungkusnya. Seiring dengan suara mendesis, Kun Peng memecahkan ruang sambil melolong dan berteriak, mencoba melarikan diri. "Kamu telah menyakiti begitu banyak makhluk hidup, tapi kamu ingin pergi." Senong menatap Kun Peng, mencengkeram belati batu dengan tangan kanannya, dan meluncurkan peretasan ganas lainnya. "Kun Peng, hari ini, aku akan menghancurkanmu dan semua jenismu. Mulai hari ini, tidak ada Kun Peng di dunia Pangu." Di mata Dao Ji Hao, tirai cahaya ungu keemasan turun dari langit dan membelah dunia menjadi 2. Kun Peng berada tepat di bawah tirai tipis ini. Dari tirai tipis, tangisan manusia yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar, gelombang suara yang kuat berubah menjadi seberkas cahaya tajam abu-abu putih, dan mendarat di tubuh Kun Peng.
Layar lampu merah darah di sekitar Kunpeng segera hancur. Menghadapi sinar cahaya abu-abu putih, lampu merah darah defensif itu gagal memberikan efek apapun. Seperti yang dikatakan Senong, setiap serangan yang diluncurkan olehnya mengumpulkan kebencian tak berujung dari semua manusia yang meninggal, terluka, jatuh sakit, dan kehilangan rumah mereka dalam banjir. Kebencian miliaran dan miliaran manusia berkumpul bersama, kekuatan yang bisa dibayangkan dengan baik. Kecuali yang dilindungi oleh kekuatan roh pradunia terkuat, atau kekuatan hadiah alami yang tak terukur, siapa yang mungkin bisa selamat dari serangan seperti ini? Hetu dan Luoshu Kunpeng telah melarikan diri dari Kunpeng. Sepanjang hidup Kunpeng, dia telah melakukan segala macam kejahatan, bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kekuatan hadiah alami sama sekali, kecuali karma. Kekuatan karma membuat serangan ini semakin kuat. Di bawah cahaya abu-abu putih, tubuh Kunpeng berantakan. Cahaya ungu keemasan yang dihasilkan oleh kekuatan hadiah alami menghancurkan tubuhnya. Ji Hao mendengar serangkaian jeritan melengking, saat jiwa Kunpeng berjuang di udara. Itu telah berubah menjadi bayangan seperti awan gelap, gemetar dan menyusut dalam cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Jiwa Kunpeng dipenuhi dengan semua jenis kekuatan negatif, dan sangat dingin, sementara kekuatan hadiah alami kuat, indah, dan hangat. Itu secara alami bisa menghancurkan semua jenis kekuatan jahat. Dalam hal ini, kekuatan hadiah alami bahkan lebih kuat dari esensi api matahari. Ji Hao menyaksikan awan tebal asap hitam naik dari tubuh Kunpeng, dan melihat jiwanya menyusut dengan cepat. Setelah sekitar 10 napas, jiwa Kunpeng yang selebar 100.000 mil dan seperti awan gelap itu telah menyusut menjadi seukuran mangkuk, dan telah berubah menjadi abu-abu dan tembus cahaya. Setelah itu, desahan datang dari kejauhan. Senong, Kunpeng ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari kita. Dia sudah dihukum, begitu banyak keturunannya yang meninggal. Jika kamu bersikeras untuk membinasakan jiwanya, aku akan mengatakan kamu terlalu jauh. Berikan jiwanya padaku, aku akan membimbingnya dengan baik, dan dia tidak akan pernah keluar untuk melakukan kesalahan lagi. Teratai warna-warni yang bersinar terang berangsur-angsur muncul di langit, tepat di bawah jiwa Kunpeng yang sekarat. Cahaya warna-warni bersinar dari teratai, yang dengan lembut melilit jiwa Kunpeng. Lolongan sedih yang tak terlukiskan keluar dari jiwa Kunpeng, lalu jiwa abu-abu dan tembus pandang tiba-tiba berubah menjadi warna-warni, seperti glasir berwarna. Kekuatan roh aneh dilepaskan dari jiwanya, dari mana, Ji Hao merasakan keputusasaan dan ketakutan yang sangat kuat. Sebelum Kunpeng bisa melolong lagi, jiwanya mulai tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas, jiwa Kunpeng menjadi sekuat manusia yang hidup. Namun, jiwa itu masih dipenuhi ketakutan. Jiwa berubah warna-warni dan transparan, bersinar indah. Itu tampak seperti patung yang diukir dari glasir berwarna. Pendeta Hua, mengapa Anda ikut campur dalam urusan internal umat manusia kita ini? Apakah kamu akan melanggar perjanjian yang kamu tanda tangani dengan yang lain di atas pilar langit saat itu? Kata Senong dengan suara yang kuat dan bergemuruh. Pendeta Hua perlahan menunjukkan sosoknya di udara. Sambil tersenyum, dia menunjuk ke arah Kunpeng dan berkata dengan lembut, Kunpeng ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari kita. Bagaimana saya bisa mencampuri urusan internal umat manusia? Saya telah mempelajari Dao Agung, lalu saya tiba-tiba mengerti arti belas kasihan. Jika keluarga Kunpeng dihancurkan seperti ini, itu akan terlalu kejam. Karena belas kasihan, saya menyelamatkan Kunpeng. Saya akan menahannya di masa depan, dan dia tidak akan pernah bisa menyakiti apapun lagi. Ini adalah hal yang baik dan penuh belas kasihan untuk dilakukan. Senong mencengkeram bahaya batu dan menatap Pendeta Hua dengan mata berbinar. Pendeta Hua tersenyum, lalu mengangguk ke Kunpeng dan berkata, Kunpeng, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu saat itu di Laut Utara? Cepat atau lambat, kamu akan mengerti arti belas kasihan, dan kemudian, kamu akan rela berada di bawah bimbinganku. Kunpeng sepertinya menderita perjuangan batin. Dia mengertakkan gigi dan melirik Senong dan belatinya, lalu berbalik dan menatap Pries Hua sebentar. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam, berlutut di hadapan Pendeta Hua, dan berkata, Sifu yang terkasih, aku muridmu, Kunpeng. Sayangnya, tubuh saya hancur.
Aku khawatir aku tidak akan bisa mendedikasikan terlalu banyak untukmu, Sifu sayang. Tubuhmu hancur. Saya tidak berpikir begitu. Pendeta Hua dengan menyeringai mengeluarkan biji teratai berwarna-warni seukuran 18 kepalan tangan dari lengan bajunya, lalu melambaikan tangannya ke permukaan air. Mengikuti gerakannya, semburan darah milik Kun Peng naik ke langit. Cahaya warna-warni yang dilepaskan oleh Priest Hua melingkar di sekitar darah itu. Tepat setelah itu, darah yang sedikit gelap tiba-tiba berubah menjadi merah cerah dan murni. Selanjutnya, biji teratai di tangan Priest Hua berubah menjadi kabut bercahaya warna-warni, dan menyatu dengan darah. Di udara, bola darah selebar 1000 mil berputar dengan cepat, perlahan berubah warna-warni. Bangkit! Pendeta Hua berteriak bergema sambil menunjuk ke bola darah. Seiring dengan suaranya, bola darah warna-warni yang sangat besar ini menyusut dan berubah menjadi tubuh manusia yang terlihat persis seperti Kun Peng, melepaskan rasa kekuatan yang kuat. Gabung. Sebelum Kun Peng mengucapkan sepatah kata pun, Pendeta Hua mengangkat tangannya, dan jiwa Kun Peng bergabung dengan tubuh baru. Senong mengencangkan cengkeramannya pada belati, sepertinya menyerang lagi. Namun, dia akhirnya tidak melakukannya. Kun Peng perlahan membuka matanya. Mata itu menyilaukan dengan cahaya redup. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan gemuruh dan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Seketika, ombak mengamuk terangkat radius 1.000.000 mil di sekelilingnya, meraung ke langit seperti naga raksasa. Pendeta Hua tersenyum, lalu berbalik dan menatap Ji Hao dengan cara yang tidak ramah. Markis Xiao Ji Hao, kamu membunuh 8 muridku. Bagaimana Anda akan menjelaskannya? Bukan hanya 8. Ji Hao memandang Pendeta Hua, dengan tenang mengambil 2 langkah ke depan, dan berkata, aku juga telah membunuh Yuan Sheng, membuang Dragon Slam dan Tiger Blast. Senjata mereka juga tidak sengaja dipatahkan olehku. Wajah Priest Hua bergerak-gerak, senyum di wajahnya langsung memudar. Anda, bagus untukmu. Pendeta Hua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hambar, tidak ada satupun anak muda yang bisa membuatku sakit kepala seperti itu. Ji Hao, jika kamu bersedia mengikuti bimbinganku. Ji Hao memotongnya dan berkata dengan senyum palsu tipis, apakah kamu tidak takut Sifuku akan meretasmu berkeping-keping? Ekspresi wajah Priest Hua sedikit berubah, saat dia memandang Ji Hao dengan cara yang rumit. Dia perlahan mengangguk dan berkata, bagus, bagus, bagus. Setelah mengatakan, baik, 3 kali, Pendeta Hua perlahan mengangkat tangan kanannya dan berayun ke arah Ji Hao. Aroma menyebar, bersama dengan kehangatan yang kuat. Cahaya aneh muncul di udara, dan bahkan meredupkan api esensi pradunia di mulut lilin Jiwyin. Sidik jari kabur dan emas terbang keluar dari tangan Pendeta Hua, lalu langsung berubah menjadi tangan selebar 300 meter, turun ke Ji Hao. Begitu tangan emas muncul, udara di sekitar Ji Hao tiba-tiba membeku, dan bahkan waktu sepertinya berhenti. Ji Hao menggeram cerah dan dengan paksa mengaktifkan jembatan emas, melepaskan cahaya jernih yang membungkusnya dan semua orang di belakangnya. Mereka dengan cepat bergerak di udara, meninggalkan seberkas cahaya panjang di langit. Ruang itu beriak, saat jembatan emas memecahkan lapisan segel luar angkasa misterius, melesat keluar dari jangkauan tangan emas yang mencolok. Jembatan emas langit dan bumi, harta tertinggi seperti itu ada di tanganmu. Tidak heran formasi tak bergerak 8 angin gagal menghentikanmu, kata Pendeta Hua dengan marah, tapi, kamu tidak bisa mengaktifkan bahkan 1/10.000 dari kekuatan jembatan emas ini. Namun, Yuyu masih memberikan harta tertinggi ini kepadamu. Ini adalah, dengan mata yang bersinar tajam, Priest Hua tiba-tiba mengubah gerakan tangannya, bersiap untuk merapal mantra penyegelan yang lebih kuat untuk menjebak Ji Hao. Dia melihatnya dengan jelas. Ji Hao memang mampu mengaktifkan kekuatan jembatan emas, tetapi dia terlalu lemah di atas panggung. Dia hanya bisa mengaktifkan beberapa fungsi dasar jembatan emas, tetapi tidak pernah bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan jembatan emas. Jembatan emas adalah harta tertinggi yang berasal dari kekacauan. Belum lagi Ji Hao, bahkan Pendeta Hua tidak berani menjamin bahwa dia dapat melepaskan semua kekuatan jembatan emas. Bagaimana harta karun sebesar itu bisa jatuh di tangan Ji Hao? Itu seharusnya miliknya, Pendeta Hua. Harta tertinggi seperti itu bahkan bisa berfungsi sebagai harta terbesar dari sebuah sekte, melindungi kekayaan seluruh sekte. Tapi, bagaimana Ji Hao bisa menipu jalanan dengannya?
Sambil menggertakkan giginya, Pries Hua mengubah gerakan tangannya lagi. Dia telah melancarkan serangan brutal tanpa ampun. Ruang di sekitar tubuh Ji Hao tiba-tiba menjadi gelap. Dalam kegelapan yang tak terbatas, tidak ada apa-apa selain beberapa bintang redup yang berkilauan. Bintang-bintang itu putih dan berkabut, sepucat bola mata orang mati. Terlihat sangat menyeramkan. Suasana aneh ada di kegelapan, yang membuat Ji Hao merasa tidak nyaman, seolah-olah hatinya hancur. Banyak emosi aneh keluar dari area terdalam jiwanya, yang membuatnya lemah dan emosional. Dia merasa bahwa dia perlu menangis untuk meredakan perasaan buruk ini. Saat ini, dia bahkan ingin menyerahkan segalanya dan tenggelam ke dalam suasana aneh ini selamanya. Ji Hao sedikit gemetar. Roh primordial matahari merahnya menjadi gelap, hampir berantakan. Emosi Men-Men kuat dan lugas. Dia tiba-tiba meraih lengan Ji Hao dan berteriak keras, membiarkan dua aliran air mata panas yang terik keluar dari matanya. Oh, saya merasa sangat buruk, saya sangat sedih. Tapi mengapa saya menangis? Aba saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah bisa menangis. Cao Xi, Tai Xi, Feng Xing, Yumu, dan Yuan Li semuanya sedikit bergetar, sementara kenangan paling menyedihkan mereka melintas di benak mereka. Mata mereka semua memerah, karena mereka tersedak air mata, yang hampir menyembur keluar dari mata mereka. Saat ini, kecuali Ji Hao, semua yang lain merasa melunak dan tidak berdaya. Tak satu pun dari mereka bisa mengaktifkan kekuatan mereka lagi. Di depan jembatan emas, api yang mengamuk dan angin kencang meledak secara bersamaan. Pendeta Hua tidak hanya melancarkan serangan jiwa ke Ji Hao dan teman-temannya, dia juga secara paksa merusak ruang di sekitar jembatan emas dan membawa kekacauan ke area ini. Kekuatan penghancur datang dari segala arah, yang membuat cahaya jernih yang dilepaskan dari jembatan emas bergetar tanpa henti, dan memperlambat jembatan emas. Seperti yang dikatakan Pendeta Hua, Ji Hao tidak akan pernah bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan jembatan emas. Jika orang yang mengendalikan jembatan emas saat ini adalah Po, Guiling, atau murid senior Yu Yu lainnya, dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa melarikan diri dengan jembatan emas, bahkan ketika menghadapi serangan Pendeta Hua. Jika Yu Yu mengendalikan jembatan emas sendirian, dengan kekuatan jembatan emas, dia dapat dengan mudah melewati segel Pendeta Hua dan bahkan menghancurkan semua segel ini. Tapi bagi Ji Hao, tekanan di sekitarnya terlalu kuat, dan dia hanya bisa tetap tak terkalahkan dalam api dan angin kencang, tetapi tidak bisa melarikan diri. Melihat Ji Hao akan kalah dari Pendeta Hua, desahan panjang datang dari kejauhan. Pendeta Hua, betapa tidak tahu malunya kamu. Menindas manusia muda tepat di depan kita. Jangan salahkan aku karena memberimu pelajaran hari ini. Senong yang menggeram saat melancarkan serangan lain. Cahaya ungu keemasan melintas di belati batu. Tiba-tiba, belati batu kasar itu berubah bersinar dengan indah. Mencengkeram belati, Senong mengayunkan lengannya ke bawah. Wajah Pries Hua langsung menegang. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Senong, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Teratai berwarna-warni muncul dari milik Pries Hua, mencoba melindungi dirinya dari serangan Senong ini. Namun, saat seberkas cahaya belati yang tajam melintas di langit, teratai warna-warni itu terbelah menjadi dua. Cahaya belati belum memudar, itu menyapu kepala Pendeta Hua dan mematahkan rogulnya. Sebelum Pries Hua bisa mengatakan apa-apa, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan dan menakjubkan melesat dari kejauhan. Peretasan pedang ini benar-benar luar biasa. Itu melintasi puluhan juta mil, dan membuat seluruh dunia redup dan tidak berwarna. Pendeta Hua menggeram mengamuk. Dia tidak punya waktu untuk menyegel Ji Hao lagi. Sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke depan. Mengikuti gerakannya, 18 teratai mekar di sekelilingnya. Ketika setiap teratai mekar, gambaran kabur gunung dan sungai akan terlihat samar-samar, setiap teratai tampak seperti dunia kecil yang independen. Cahaya pedang melintas dan menghancurkan semua 18 teratai, menghasilkan serangkaian suara retak. Pendeta Hua menghindar dan melambaikan lengan bajunya yang lebar. Pop, lengan bajunya hancur oleh cahaya pedang, berubah menjadi serpihan kain yang berkibar. Menggeram dengan marah dengan wajah muram, Pries Hua meraih Kunpeng dan langsung melesat, seketika menghilang tanpa jejak. Di luar awan gelap, di atas langit, cahaya bintang menerangi ruang yang luas. 9 pria berdiri di udara, masing-masing dengan topi tinggi.
Mengambang di atas kepala mereka adalah 9 awan tebal besar dari kekuatan hadiah alami. Di setiap awan ada bintang alami. 9 bintang itu sangat terang, jauh lebih terang daripada bintang-bintang lain di langit. Di belakang salah satu dari 9 pria, pedang terlihat samar-samar. Seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi pedang tajam yang sangat besar, kemudian terbagi menjadi siluet pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, melayang di sekitar pria itu. Di awan di atas kepala pria ini, siluet prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berkilauan, sementara raungan yang samar-samar terdengar datang dari awan. Di antara 9 pria, getaran kekuatan yang dilepaskan dari yang dikelilingi oleh siluet pedang adalah yang terkuat dan paling tajam. Mereka menundukkan kepala, menatap pendeta Hua yang melarikan diri bersama Kun Peng, dan mencibir secara bersamaan. Pendeta Hua ini memang licik. Dia tidak pernah menerima pukulan sendiri. Baru saja, jika dia melancarkan serangan balik terhadap kekuatan pedangku, aku pasti akan membuatnya menderita. Bahkan jika saya harus kehilangan setengah dari kekuatan hadiah alami saya akan menghancurkannya, kata pria yang dikelilingi oleh siluet pedang dengan suara yang dalam dan marah. Tidak apa-apa, pendeta Hua adalah orang yang kuat. Kita dilindungi oleh kekuatan hadiah alami yang besar, jadi dia pasti tidak berani mengambil risiko kehilangan kekayaannya untuk melawan kita secara langsung. Tapi serius, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya bisa melukainya, tetapi tidak akan pernah bisa benar-benar membunuhnya, kata Suiren, yang dikelilingi oleh nyala api yang redup. Untuk saat ini, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Selama manusia muda bekerja keras, semakin banyak yang kuat secara alami akan muncul di antara mereka. Di masa depan, begitu umat manusia kita cukup kuat, kita pasti akan menghancurkannya dan semua orang yang berhubungan dengannya, meratakan sektenya, lanjut Suren dengan nada hambar. 8 pria lainnya mengangguk. Dengan suara dingin, yang dikelilingi oleh siluet pedang berkata, baiklah. Saya tidak tahan melihatnya menggertak manusia muda. Saya mengerti, tidak ada dari kita yang benar-benar bisa mengalahkannya. Ayo bekerja. Bernapas dalam-dalam, pria ini perlahan mengangkat tangan kanannya. Di sekelilingnya, siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya berteriak melengking, sementara seberkas cahaya pedang bergabung bersama dan berkumpul di lengan kanannya. Lengan itu tiba-tiba berubah menjadi pedang besar sepanjang jutaan mil, melepaskan kekuatan pedang yang menakutkan. Ayo bekerja, kata Suiren perlahan, kita semua memiliki tugas kita sendiri, dan tidak bisa meninggalkan tempat-tempat itu untuk waktu yang lama. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan ini. Jika tertunda, kami akan menyerahkannya kepada Kaisar Sun dan anak-anak lainnya. Aliran kekuatan yang mengerikan dilepaskan dari Suiren dan yang lainnya. Tiba-tiba, 9 bintang di atas kepala mereka meledak dengan cahaya yang menyilaukan, mengirimkan semburan kekuatan bintang ke tubuh mereka seperti air terjun, bersama dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kesembilan, pria itu tingginya sekitar 3 meter, tetapi saat kekuatan bintang mengalir ke tubuh mereka mulai mengembang. Dalam sekejap mata, mereka menjadi ribuan meter, melingkar oleh aliran cahaya bintang seperti naga. Kadang-kadang, aliran cahaya bintang saling bertabrakan dan mengguncang ruang. Di langit, 3 hingga 4.000 bintang diaktifkan oleh kekuatan bintang mereka. Secara bertahap, bintang-bintang itu mulai bersinar lebih terang dan lebih terang. Dalam sekejap mata, cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang itu berubah 100 kali lebih terang dari sebelumnya. Aliran cahaya bintang berwarna-warni menjangkau ruang angkasa, bergabung dengan 9 bintang di atas 9 awan, di atas kepala 9 orang itu. 9 bintang itu naik, dan langsung meluas hingga puluhan ribu mil dalam radius, dari ukuran tangki air. 9 bintang besar bergerak di langit dan secara bertahap membentuk bentuk sendok, persis seperti 7 bintang di biduk dan bintang utara. Bintang besar ke-9 perlahan melayang di sekitar bintang utara, seperti bintang pendampingnya. Setelah 9 bintang menemukan posisinya sendiri, semua bintang alam di utara gelisah. Seiring dengan 3 hingga 4.000 bintang pertama, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menuangkan aliran cahaya bintang ke 9 bintang. Sementara itu, tubuh 9 orang itu membesar sekali lagi dengan cepat. Akhirnya, mereka semua mencapai ketinggian sekitar 500.000 meter. Kekuatan bintang yang menakutkan menyebar gelombang demi gelombang,
yang membuat seluruh Midland sedikit bergetar. Jika pilar langit masih ada, tidak peduli seberapa banyak bintang-bintang alam ini berubah, Midland akan tetap tidak tergerak. Namun, pilar langit telah runtuh. Setengahnya diambil oleh pendeta King Wei, sedangkan sisanya diambil oleh Ji Hao dan dijadikan lonceng Pangu. Tanpa pilar langit, Midland sangat dipengaruhi oleh bintang-bintang itu. Awalnya, Midland hanya sedikit bergetar, tetapi segera, gempa bumi yang hebat dimulai. Ji Hao berdiri di jembatan emas, dikelilingi oleh cahaya yang jernih. Dia memang bisa berdiri diam, namun hal-hal di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Awan gelap yang tajam menukik melintasi langit seperti bilah baja. Hembusan angin kencang menyapu udara, mengaum seperti hantu. Puluhan ribu ombak setinggi puluhan ribu meter terangkat dari air. Kekuatan alam semuanya gelisah, menghasilkan petir yang tak terhitung jumlahnya, api guntur seperti tetesan hujan turun dari langit, meledakkan dan memenuhi langit dengan cahaya dan api yang menyilaukan. Rasa kekuatan yang menakutkan bisa dirasakan dari langit. Kekuatan itu mengerikan, tampaknya cukup besar untuk mengendalikan dan menghancurkan segalanya. Di bawah kekuatan ini, Ji Hao merasa tubuhnya sangat berat sehingga dia hampir ditekan ke tanah. Dia buru-buru mengaktifkan bel Pangu dan melepaskan aliran kekuatan chaos untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di belakangnya. Setelah itu, dia akhirnya hampir tidak bertahan. Suara gemuruh yang mengguncang langit datang dari langit. 9 aliran cahaya bintang berwarna-warni mengalir turun dari langit tertinggi, jauh satu sama lain, dan dengan ganas menembus 9 area di Midland. Ji Hao dengan jelas melihat semburan cahaya bintang selebar 10.000 mil ke dalam mata air di air Huai. Midland bergetar hebat, sementara 9 aliran cahaya bintang menghantam 9 mata air di 4 sungai besar. Radius 1 juta mil di sekitar setiap mata air, semua makhluk hidup berubah menjadi abu, sementara mata air sedalam ratusan mil dihancurkan oleh cahaya bintang. Di dalam mata air itu, semuanya segera berubah menjadi ketiadaan, termasuk jiwa-jiwa gelap itu, altar giok hitam di area terdalam dari setiap mata air, dan yu yang tak terhitung jumlahnya. Ombak raksasa terangkat, menghantam ke segala arah. Dinding air putih mendorong lebih dari 1 juta mil sebelum mereka akhirnya, perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini, semua makhluk hidup di Midland menatap langit dengan keterkejutan yang mendalam, dengan 9 aliran cahaya bintang yang menyilaukan berlama-lama di mata mereka untuk waktu yang sangat lama. Semua manusia diam-diam membayangkan apa yang akan terjadi jika serangan ini mendarat di tubuh mereka sendiri. Pendeta Hua telah melarikan diri ke jarak jauh bersama Kun Peng. Dengan tatapan galak, dia melihat kemana 9 aliran cahaya bintang mendarat. Dia mengunci tangannya di depan dadanya, lalu mencibir dan berkata, "Apakah kamu menunjukkan kekuatanmu? Manusia, aku tahu persis betapa kuatnya kamu. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara laki-laki saya dan saya untuk mengejar dao agung kami, tidak seorang pun. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Gong Gong, apakah Anda pikir Anda akan aman selama Anda bersembunyi di surga selamanya? Cicipi pedangku." Dari ketinggian di langit, geraman kuat tiba-tiba meledak. Cahaya pedang emas menyapu jutaan mil, menghantam ke arah langit, yang berada di atas Midland. Tinggi di udara, 9 bintang besar menyala. Setelah itu, semua bintang terpesona. Bahkan awan gelap di langit tidak bisa lagi menghentikan cahaya abadi bintang-bintang ini. Awan gelap yang tebal tampak menjadi serpihan tipis transparan, memungkinkan cahaya bintang yang indah menyinari bumi. Pada saat itu, bahkan tidak ada satu riak pun di perairan luas di Midland. Langit dan bumi berbagi warna yang sama, permukaan air seperti cermin, sementara cahaya pedang emas yang luar biasa itu menghantam dari langit. 9 aliran cahaya bintang seperti naga yang mengamuk mengikuti dari dekat setelah cahaya keemasan, setelah itu aliran cahaya bintang yang dilepaskan oleh semua bintang di langit, jatuh seperti badai panah yang menyilaukan. Di udara, langit muncul dari kabut dan awan yang bercahaya. Genderang dan lonceng perang teredam bergema di langit, sementara lapisan awan 7 warna terbang keluar dari langit, mengambang di atas istana-istana di surga. Semua manusia di Midland mengangkat kepala, melihat ke langit. Kecuali beberapa pemimpin manusia, ini adalah pertama kalinya bagi semua orang untuk melihat surga legendaris. Ji Hao mengeluarkan raungan yang bergema. Jembatan emas itu sedikit bergetar,
lalu membawa Ji Hao dan teman-temannya berlari dengan cepat ke surga. Apakah mantan kaisar manusia melancarkan gerakannya? Dilihat dari kekuatan pedang yang luar biasa ini, itu pasti yang legendaris, kan? Ji Hao tidak ingin melewatkan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, dia bergegas secepat yang dia bisa. Lilin Jiwyin dan Senong juga mengangkat kepala. Lilin Jiwyin menggumamkan sesuatu, lalu menutup mulut raksasanya. Api esensi di mulutnya diam-diam meredup, dan dunia menjadi gelap sesaat. Ketika cahaya kembali, Lilin Jiwyin sudah mencapai gerbang surga bersama Senong. Makhluk tua legendaris ini bahkan lebih cepat dari jembatan emas di bawah kendali Ji Hao. Dia memang makhluk yang mengerikan, yang pernah menerangi seluruh dunia dengan api matahari esensi pradunia di mulutnya. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi Ji Hao. Ketika Ji Hao masih dalam perjalanan, cahaya pedang emas menghantam langsung ke langit. Ribuan lapisan awan 7 warna hancur, begitu pula cahaya pedang. Cahaya pedang berubah menjadi sinar sepanjang ratusan meter yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan seluruh langit saat menghasilkan api dan petir yang mengamuk. Batu bata giok dan genteng emas dari istana-istana di surga itu bergetar dengan gemuruh. Beberapa bangunan tinggi bergetar, hebat, dan ubin jatuh, hancur menjadi potongan-potongan batu giok yang berkilauan. 9 aliran cahaya bintang yang ganas datang setelah cahaya pedang. Secara bersamaan, 90.000 mil aliran cahaya bintang selebar 90.000 mil menghantam langit, dan menyebabkan suara mendesis yang menusuk telinga, seolah-olah jutaan ton besi cair dituangkan ke dalam es. Ledakan besar menghancurkan ruang di atas langit dan mengganggu semua kekuatan alam, tampaknya bahkan membalikkan waktu dan membawa dunia kembali ke dalam kekacauan. Sebelum 9 aliran cahaya bintang memudar, gelombang cahaya bintang jatuh. Setiap aliran cahaya bintang sama hebatnya dengan serangan yang diluncurkan oleh 10 penyihir ilahi tingkat puncak bersama-sama. Aliran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di langit bersama-sama, mengguncang langit dengan hebat. Bahkan awan tebal besar yang telah menahan seluruh langit dengan mantap terguncang, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Serangan ini tampak seperti serangan acak yang diluncurkan oleh mantan kaisar manusia untuk melampiaskan amarahnya, tetapi pada kenyataannya, itu telah mengaktifkan kekuatan semua bintang di utara, di bawah kendali Biuk. Tanpa Raja Bintang, bintang-bintang itu tidak bisa melepaskan semua kekuatan mereka. Namun, jumlah bintang-bintang ini terlalu besar, dan serangan yang diluncurkan dengan kekuatan jutaan dan jutaan bintang masih membawa dampak yang kuat ke langit. Terengah-engah dengan cepat, Ji Hao bergegas ke gerbang surga. Dia menyaksikan puluhan ribu aliran cahaya bintang menyerang gerbang langit, yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Setelah ledakan yang menggelegar, gerbang itu diratakan, dan bahkan setengah kecil dari gerbang surga dirobohkan. Gerbang surga dipatahkan oleh cahaya bintang itu. Cantik, spektakuler. Ji Hao menghela nafas kaget. Di belakangnya, mata Men-Men, Shaoxi, dan yang lainnya hampir terbang keluar dari wajah mereka. Sejak awal dunia, surga tidak pernah dirugikan, bahkan tidak sedikit pun. Tapi saat ini, gerbangnya rusak. Cahaya bintang memudar, saat awan gelap menutupi langit sekali lagi. Asap di atas langit melayang, memperlihatkan surga, yang sekarang berantakan. Ji Hao dengan jelas melihat setidaknya 1000 istana di langit yang dihancurkan oleh cahaya bintang, di dekat beberapa istana yang ditempati oleh makhluk roh jenis air, noda darah yang berantakan bisa terlihat. Surga itu megah dan mulia, tetapi sekarang, itu hancur, rusak, seperti seorang gadis lemah yang diinjak oleh 100 binatang buas secara bergantian. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, surga sekarang tampak sedih dan suram. Betapa menyedihkan. Ji Hao menghela nafas lagi. Lilin Jiwyin telah berubah menjadi bentuk manusianya, seorang pria tua berjubah hitam. Dengan wajah bungkuk dan keriput parah, dia berdiri di samping Senong. Mendengar Ji Hao, dia menghela nafas juga, dan perlahan mulai berbicara. Memang, betapa menyedihkan. Surga adalah inti dari dunia ini. Dilindungi oleh formasi besar langit dan bumi, bahkan semua bintang di dunia bersama-sama tidak pernah bisa menyakitinya. Namun, gunung buzu, pilar langit, dasar surga, dicabut. Surga tidak stabil lagi. Lebih buruk lagi, pivot ilahi, inti dari formasi besar langit dan bumi, dijarah. Pivot ilahi,
itulah jantung formasi besar langit dan bumi. Tanpa itu, formasi besar telah menjadi benda mati tanpa jiwa, sangat tidak nyaman untuk dikendalikan. Sambil menyeringai, Candle Jiwin melanjutkan, apakah surga masih memiliki 1% dari kekuatannya yang tersisa? Ji Hao mengedipkan matanya dan tetap diam. Dia memikirkan terakhir kali ketika dia menyelinap ke surga untuk mencuri bumi yang bernapas. Pendeta Daci melemparkan sihir yang kuat dan menciptakan 3 pendeta langsung dari menara yang dia pinjamkan kepada Po, lalu mengambil seluruh pivot ilahi. Saat itu, Ji Hao bertanya-tanya mengapa pendeta Daci melakukan itu. Tapi hari ini, dia punya jawabannya. Tanpa pivot ilahi, formasi besar langit dan bumi tidak lagi bekerja dengan baik, dan bahkan tidak sekuat sebelumnya. Begitu mudah, pendeta Daci memasang jebakan sebesar itu untuk Gonggong. Apa yang bisa dikatakan Ji Hao? Pendeta Daci memang makhluk yang kuat secara ajaib. Kecuali ini, apalagi yang bisa dikatakan Ji Hao? Menghadapi tatapan aneh Candle Jiwin, Ji Hao dengan tenang berdiri di jembatan emas. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan meledak dengan geraman yang hebat. Gonggong, ayahmu, ayah-ayahmu, dan ayah-ayahmu, dan lebih dari 20 generasi nenek moyangmu, semuanya hancur. Kami membunuh ayahmu, ini benar-benar tidak bisa didamaikan, tapi kami juga telah membunuh begitu banyak leluhurmu. Jika kamu seorang pria, keluarlah dan lawan beberapa orang hebat di atas kepalamu. Kamu berani melakukan itu, bukan? Anda bukan pengecut, bukan? Apakah kamu masih laki-laki? Awan gelap naik dari langit. Menginjak 2 naga hitam, Gonggong memelototi Ji Hao dengan wajah gelap murni. Tiba-tiba, aliran darah menyembur keluar dari mulut Gonggong. Kaisar Suanyuan, aku akan membunuhmu. Bersambung.